akan berhadapan dengan TNI, NKRI. Hidup TNI! Kesiapan TNI dalam rangka pertahankan negara kesatuan Indonesia. Rencana pengembangan tahanan di wilayah Natuna dan sekitar. Ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke 9 Line dari Laut Cina Selatan. Saya bawa kapal perang kita, saya datang ke Natuna, saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikitpun di hati saya untuk melakukan itu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Portal. Pemerintah harus bersikap tegas sekaligus cermat menghadapi manuver negara Cina. Ulah sejumlah kapal pencari ikan Tiongkok yang dikawal kapal penjaga pantai negara itu tidak bisa dibiarkan. Mereka telah memasuki dan mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Pemerintah perlu segera mencari solusi atas konflik yang dipicu tumpang tindih ZEE tersebut. Dalam mengeluarkan pernyataan pun, Presiden Joko Widodo dan para pejabat seharusnya tidak membingungkan publik. Pemerintah menyatakan akan bersikap tegas ikhwal kedaulatan negara. Tapi kedaulatan yang mana? Hak teritorial ataukah ZEE? Kalau soal teritorial, Cina selama ini mengakui hak negara kita atas Pulau Natuna beserta perairan teritorialnya. Masalahnya sekarang, seberapa tegas dan gigih Indonesia mempertahankan sebagian ZEE yang kini direbut oleh Tiongkok. Negara kita telah mengatur soal zona ekonomi ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Indonesia juga menandatangani Konvensi Internasional tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. Cina pun menjadi peserta UNCLOS. Tapi, negara itu justru memanfaatkan aturan main hasil konvensi tersebut untuk mengklaim sebagian besar wilayah ZEE di Laut Cina Selatan. Tiongkok bahkan telah membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly sejak beberapa tahun lalu. Hal ini mengundang konflik ZEE bukan hanya dengan Indonesia, tapi juga dengan negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Dengan alasan historis, Tiongkok mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan itu lewat 9 garis imajiner putus-putus atau 9 Line. Mahkamah Arbitris di Den Haag sebetulnya telah menolak klaim Cina tersebut pada tahun 2016 saat memutuskan sengketa yang diajukan Filipina. Mahkamah menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Tiongkok menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Kini, Cina terang-terangan mengabaikan putusan tersebut. Menjawab protes Indonesia, negara itu justru menggunakan dalih UNCLOS 1982 plus penguasaan historis Tiongkok atas perairan Cina Selatan. Bahkan juru bicara pemerintah Cina menegaskan, apakah Indonesia menerimanya atau tidak, fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan itu. Tekanan Indonesia terhadap Cina di perairan Natuna perlu diteruskan hingga menemukan solusi atas sengketa itu. Kehadiran kapal perang Republik Indonesia amat penting untuk memperlihatkan bahwa kita tidak menerima klaim Cina atas sebagian wilayah ZEE tersebut.
Pemerintah juga perlu melakukan lobby-lobby internasional untuk memaksa Tiongkok mematuhi Konvensi Hukum Laut PBB dan putusan Mahkamah Arbitris. Pemerintah sebaiknya pula menjalin kekuatan di ASEAN untuk menghadapi China. Selama ini, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia terkesan bergerak sendiri-sendiri menghadapi sikap sewenang-wenang dari Tiongkok. Pemerintah harus bersikap tegas sekaligus cermat menghadapi manuver negara Cina. Ulah sejumlah kapal pencari ikan Tiongkok yang dikawal kapal penjaga pantai negara itu tidak bisa dibiarkan. Mereka telah memasuki dan mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Pemerintah perlu segera mencari solusi atas konflik yang dipicu tumpang tindih ZEE tersebut. Dalam mengeluarkan pernyataan pun, Presiden Joko Widodo dan para pejabat seharusnya tidak membingungkan publik. Pemerintah menyatakan akan bersikap tegas ikhwal kedaulatan negara. Tapi kedaulatan yang mana? Hak teritorial ataukah ZEE? Kalau soal teritorial, Cina selama ini mengakui hak negara kita atas Pulau Natuna beserta perairan teritorialnya. Masalahnya sekarang, seberapa tegas dan gigih Indonesia mempertahankan sebagian ZEE yang kini direbut oleh Tiongkok. Negara kita telah mengatur soal zona ekonomi ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Indonesia juga menandatangani Konvensi Internasional tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. China pun menjadi peserta UNCLOS, tapi negara itu justru memanfaatkan aturan main hasil konvensi tersebut. Untuk mengklaim sebagian besar wilayah ZEE di Laut Cina Selatan. Tiongkok bahkan telah membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly sejak beberapa tahun lalu. Hal ini mengundang konflik ZEE bukan hanya dengan Indonesia, tapi juga dengan negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Dengan alasan historis, Tiongkok mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan itu lewat 9 garis imajiner putus-putus atau 9 dash line. Mahkamah Arbitris di Den Haag sebetulnya telah menolak klaim Cina tersebut pada tahun 2016 saat memutuskan sengketa yang diajukan Filipina. Mahkamah menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Tiongkok menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Kini Cina terang-terangan mengabaikan putusan tersebut. Menjawab protes Indonesia, negara itu justru menggunakan dalih UNCLOS 1982 plus penguasaan historis Tiongkok atas perairan Cina Selatan. Bahkan juru bicara pemerintah Cina menegaskan, apakah Indonesia menerimanya atau tidak, fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan itu. Tekanan Indonesia terhadap Cina di perairan Natuna perlu diteruskan hingga menemukan solusi atas sengketa itu. Kehadiran kapal perang Republik Indonesia amat penting untuk memperlihatkan bahwa kita tidak menerima klaim Cina atas sebagian wilayah ZEE tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan lobby-lobby internasional untuk memaksa Tiongkok mematuhi Konvensi Hukum Laut PBB dan putusan Mahkamah Arbitris. Pemerintah sebaiknya pula menjalin kekuatan di ASEAN untuk menghadapi Cina. Selama ini, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia terkesan bergerak sendiri-sendiri menghadapi sikap sewenang-wenang dari Tiongkok.